Ahok saya udah 2 kali berkomunikasi kemarin. Pak, kalau Anda diterjunkan ke Sumatera Utara siap nggak Bang? Siap nggak Pak? Kalau sudah partai diinstruksikan, jangankan ke Sumatera Utara, ke Papua juga saya siap. Mantap kan. Itu jawaban Pak Ahok ya Pak? Ya itu, mantap. sebagai seorang kader yang sejati kan gitu Iya, kan. benar. Ya ini semua kader yang di PD Perjuangan kemanapun kalau diperintahkan oleh partai, kita harus siap. Siap. Artinya namanya udah digodok ya, Bang ya? Hah? Udah digodok nama Pak Ahok? Semua digodok nama. Ya, emang Ahok diterima di Sumber. Nah itu kan tanya aja orang Sumut. Makasih ya Bang. Terima kasih Bang. Cara cocoknya DKI apa Sumut? DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak Ahok. Kalau Ibu kasih perintah. Saya kira ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau Pak Ahok ya, siap. Kalau saya sih sekarang lebih siap main golf kayaknya. Oke, Pak Ahok. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, jadi dari PKS Jakarta sudah memberikan keputusan akan mengusung Pak Anies Baswedan. Di mekanisme kita ya dari usulan wilayah nanti akan masuk ke tingkat pusat. Nah, di DPP PKS sudah beberapa kali ada rapat penentuan tentang siapa calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Nah, kita masih belum memutuskan ya siapa yang akan kita usung. Tapi dari pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu ya bahwasanya PKS akan mengusung kadernya sendiri. Nah, sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Dinamika Pilkada 2024 di sejumlah daerah menarik perhatian. Di Jakarta, DPW PKS sudah mengusulkan nama Anies Baswedan. Yang mengejutkan muncul kabar PDIP juga berniat mengusung Anies. Ada juga nama Ridwan Kamil yang juga diharapkan maju di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok justru diwacanakan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Siapa layak maju di mana? Kita akan membahasnya dengan analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mas Reza. Baik, Mas Umam, ini kabar yang beredar ini kan sangat menarik ya Mas Umam. PDIP mempertimbangkan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan menggeser Ahok ke Pilkada Sumatera Utara. Anda melihat skenario ini seperti apa Mas Umam? Ya, tentu dalam konteks dinamika politik semuanya memungkinkan kalau misal kemudian sebelumnya masing-masing pihak seolah kemudian sudah tersekat-sekat oleh ideologis, oleh gerbong kekuatan politik yang sudah terpetakan sebelumnya, maka dalam setiap dinamika seringkali kemudian memunculkan kejutan-kejutan baru. Nah, kalau misal memang betul beberapa nama misalnya termasuk juga Mas Anies misalnya masuk dalam bursa sejumlah partai politik, dipertimbangkan oleh sejumlah partai politik, bahkan misalnya oleh PDIP misalnya yang mencoba untuk juga menimbang nama tersebut, tentu ini akan menjadi sebuah peluang yang baik bagi siapapun untuk mengkonsolidasi kekuatan menjadi bagian dari mesin besar yang akan berkontestasi di pilkada yang akan datang. Karena praktis, Mas Reza, proses pilkada ini sangat cepat. Kalau misalnya kemudian dilakukan November, maka praktis ini hanya akan ada sekitar 4 bulan. Waktu yang secara praktis dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendirian struktur ya, infrastruktur pemenangan yang semuanya itu tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian partai-partai sudah memiliki cara pandang, memiliki sikap, keputusan untuk mendukung atau tidak mendukung salah seorang tokoh, saya pikir ini akan jauh lebih efektif bagi paslon tertentu untuk memenangkan kontestasi yang akan datang. Nah, adapun kemudian nama-nama yang lain seperti Pak Ahok misalnya,
Kalau misal Pak Ahok betul kemudian diterjunkan di Sumatera Utara, saya pikir Pak Ahok akan menjadi rival yang cukup memadai bagi seorang Bobi yang tentu dipersepsikan per hari ini adalah menantu presiden yang seolah mendapatkan restu dari kekuasaan tertinggi di negeri ini dan mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, yang mana pimpinan Partai Gerindra adalah presiden terpilih, newly president elect. Oleh karena itu, kalau misal kemudian nanti PDIP memasang misalnya Pak Ahok di Sumatera Utara, tentu ini akan menjadi sebuah kontestasi yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga sentimen dalam konteks kedaerahan, dalam konteks nuansa ideologi nasionalis, termasuk yang dibawa oleh PDIP dalam ruang Sumatera Utara, saya pikir itu akan jauh menjadi sebuah kekuatan yang cukup solid untuk mengkonsolidasikan basis kekuatannya di Sumatera Utara. Nah, situasi ini yang tampaknya cukup menegangkan dan barangkali akan menciptakan sebuah dinamika yang juga melelahkan, tetapi kita tetap berharap semoga dinamikanya tetap dalam batas-batas yang terkontrol, sehingga dinamika demokrasi tetap dalam sebuah situasi yang harmonis ke depan. Mas Reza. Ketika mempertemukan ya atau mengadulah istilahnya Mas Umam antara Ahok dan Bobi, Anda melihat ini ada motif politik tertentu tidak? Motif politik tertentu bisa saja ada. Artinya begini, bahwa ketika Bobi maju menjadi calon pilgub dan mendapatkan restu dari kekuasaan yang sedang berjalan dan juga mendapatkan dukungan dari presiden yang terpilih nantinya, maka bisa diasumsikan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang cukup besar. Nah, untuk menghadapi sebuah kekuatan besar, maka dibutuhkan perimbangan. Jadi balance of power di sini betul-betul kemudian menjadi meaningful ketika kemudian dari pihak rival mampu menghadirkan alternatif nama-nama yang sekiranya bisa men-challenge secara seimbang bagi kandidat tertentu yang kalau misal tidak di-challenge, barangkali dia akan mendapatkan karpet merah untuk menduduki posisi sebagai gubernur di Sumatera Utara. Nah, tinggal semuanya maka bergantung pada dinamika. Misalnya apakah Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur yang kemarin menjabat di Sumatera Utara, apakah akan maju atau tidak? Lalu bagaimana nama-nama seperti Pak Ijek dan sebagainya? Apakah kemudian memberikan dukungan kepada salah satu kubu, di mana kemudian posisinya, termasuk elemen-elemen kekuatan yang lain? Apakah kemudian political acceptability dari Pak Ahok di mata masyarakat Sumatera Utara secara umum, apakah bisa diterima atau tidak? Dari sisi keagamaan barangkali cukup menarik karena Pak Ahok juga memiliki melatar belakang sebagai seorang Kristen Katolik yang cukup taat, dan tentu itu memiliki akar kedaerahan dalam konteks akar identitas yang tentu bisa memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman misalnya dari masyarakat Kristiani di Sumatera Utara. Tetapi tentu ini segmentasinya begitu beragam di Sumatera Utara dan harus dipertimbangkan betul elektabilitas, akseptabilitas, infrastruktur pemenangan, kemudian aspek-aspek kedaerahan yang barangkali dianggap tidak begitu signifikan, tetapi dalam konteks dinamika di lapangan seringkali justru berpengaruh cukup mendasar di sana. Mas Reza. Iya, tapi di sisi lain Bobi Nasution juga mengambil formulir pendaftaran dari Nasdem begitu. Mas Umam, Anda melihat posisi Nasdem di sini seperti apa? Ya, tentu Nasdem sebagai bagian dari kekuatan politik di tanah air, terutama dalam konteks ini adalah di level Sumatera Utara, tentu akan memainkan peran yang cukup berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan didukung untuk menciptakan basis kekuatan koalisi yang cukup signifikan. Diakui atau tidak, memang jaringan relawan itu memiliki dampak yang cukup baik. Tetapi sekali lagi, jaringan relawan tidak akan bermakna signifikan kalau misal tidak ditopang dengan infrastruktur pemenangan dari partai politik. Nah, oleh karena itu, siapapun partai, termasuk Nasdem, termasuk partai-partai yang tadi menjadi tempat berlabuh dari nama-nama besar tadi seperti PDIP, kemudian Partai Gerindra, kemudian Demokrat, Golkar, dan lain sebagainya, semua itu akan cukup menentukan, akan sangat berpengaruh di dalam konteks dinamika ke depan. Nah, oleh karena itu,
semuanya bergantung pada proses sosialisasi, kompromi, negosiasi antara kandidat dengan partai-partai yang ada untuk menciptakan mesin politik yang jauh lebih prima, yang jauh lebih kredibel dan berpotensi memenangkan pertarungan yang akan datang. Mas Reza. Ya. Ahok versus Bobi ini kan seperti mencerminkan pertarungan PDIP versus dinasti Jokowi ya, Mas Umam. Jika memang skenario itu yang terjadi, peluangnya lebih besar di mana Anda melihatnya nih, Mas Umam? Iya, memang kalau misal kemudian kita tarik dalam konteks spektrum kekuatan politik di pemilu atau pilpres 2024 yang lalu, memang ada cukup banyak kemiripan. Dalam lokus Pilkada Sumatera Utara misalnya, maka kita bisa melihat seorang Bobi barangkali bisa dianggap sebagai representasi dari kekuatan politik Indonesia maju, di mana ada kekuatan politik Jokowi dan lingkarannya, kemudian mendapatkan backup dari Gerindra, di mana di situ juga ada Pak Prabowo, yang kemudian berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang selama ini, terutama dalam situasi dinamika politik 2024 ini, melakukan serangan secara kritis dan terbuka kepada kubu yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dalam konteks ini adalah PDIP. Maka dalam perspektif proksi, maka sebenarnya Sumatera Utara ini merupakan bagian dari kekuatan perang proksi dari lingkup kekuatan-kekuatan besar yang kemarin bertarung di Pilpres 2024 yang lalu. Demikian juga di DKI Jakarta. Kalau misal kemudian nanti Mas Anies misalnya maju di Pilkada DKI Jakarta, maka kemudian besar kemungkinan basis kekuatan politiknya tidak akan lepas dan tidak akan jauh-jauh dari partai-partai yang kemarin mendukungnya di Pilpres 2024 yang lalu. Kalau misal kemudian DPW DKI Jakarta sudah menyatakan salah satu nama yang diusung untuk dipertimbangkan DPP PKS misalnya, yaitu Anies Baswedan. Lalu kemudian PKB ya setidaknya membuka ruang bagi kemungkinan itu. Tentu Nasdem juga membuka ruang bagi kemungkinan itu. Maka tentu ini akan menjadi sebuah kutub kekuatan yang kalau misal dicerna sekali lagi merepresentasikan basis kekuatan koalisi perubahan di Pilpres yang lalu. Nah, tinggal bagaimana kemudian respon ke depan. Apakah kemudian nama-nama tadi termasuk Mas Anies, kemudian nama-nama seperti Ridwan Kamil, kemudian nama-nama alternatif yang lain seperti Bu Risma, apakah termasuk ya Pak Sudirman Said, juga tentu akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk meyakinkan partai-partai politik, meyakinkan para pemimpin-pemimpin partai politik untuk menerima secara logik, make sense, basis argumen, dan juga tawaran visi, misi, dan juga platform yang akan diusung di Pilkada DKI, Sumatera Utara, dan di sejumlah wilayah yang lain. Mas Reza. Menurut Anda, hambatan psikologis antara PDIP dengan Anies dan PKS masih bisa dicairkan tidak? Kalau terkait dengan hambatan ideologis, memang ada catatan cukup tebal, terutama dalam konteks relasi PDIP dengan PKS. Tetapi kalau misal keluar dari spektrum ideologis di luar hubungan kedua kekuatan itu, let's say dalam konteks koalisi perubahan, PDIP dengan PKB, PDIP dengan Nasdem, rasa-rasanya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konteks ideologis. Masing-masing meletakkan diri pada basis kekuatan politik moderat dalam konteks kekuatan nasionalis atau nasionalis religius. Nah, disinilah yang kemudian menjadi titik beda. Nah, apakah kemudian ketika kemudian Mas Anies nanti diusung oleh salah satunya PKS dalam konteks DKI Jakarta, memang ada catatan cukup serius terkait dengan konteks isu politik identitas, isu kekuatan politik Islam kanan dan lain sebagainya. Apakah itu betul-betul akan kembali menjadi materi pertimbangan PDIP atau tidak? Wallahu alam. Tetapi seringkali kita perlu belajar dari situasi-situasi sebelumnya. Nah, hal ini yang harus dihitung betul. Apakah kemudian memungkinkan bagi dibentuknya koalisi lebih besar, lebih solid untuk menghadirkan mesin politik yang lebih genuine, lebih kredibel untuk memenangkan, ataukah justru kalau misal memang tidak memungkinkan, tidak perlu kemudian menghabiskan tenaga, menghabiskan resources untuk kemudian membangun
basis kekuatan yang rasa-rasanya tidak akan begitu efektif dalam pertarungan yang akan datang. Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Koirul Umam atas analisa Anda. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.